أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وآدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أما بعد معاشر المؤمنين رحمني ورحمكم الله جميعا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala petunjuknya, dengan segala nikmatnya yang kita tidak akan pernah bisa menghitungnya, serta naungannya kita dapat melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya. Karena perlu diingat, dalam kondisi fitnah yang begitu dahsyat ini, dalam kondisi banyaknya musibah yang terjadi, manusia dalam menghadapi perkara ini ada dua jenis golongan. Ada mereka yang semakin dekat, ada mereka yang semakin jauh. Ada mereka yang semakin merasa butuh kepada Allah, ada mereka yang mengandalkan dirinya dalam menghadapi masalahnya dan melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik Nabi dan sebaik-baik Rasul. Rasulullah SAW adalah seorang yang cobaannya paling banyak dan paling berat. Namun Rasulullah kehidupannya kehidupan yang paling manis dan indah. Kenapa? Allah menjadikan ujian sebagai bentuk kejujuran seorang hamba dalam mensikapi hubungannya sama Allah. Kalau dia mengatakan beriman dan praktek dengan keimanannya, maka mereka menikmati musibah tersebut dan menjadikan itu sebagai anugerah yang besar. Namun ketika mereka mendustakannya, hanya sekedar imannya nyampe di lisan tapi tidak sampai di hati dan prakteknya, maka mereka akan mengingkari cobaan itu dengan mengatakan, kenapa hidup saya begitu berat padahal saya sudah melakukan ketaatan. Berapa banyak orang-orang yang punya respon seperti ini? Mereka melihat ujiannya sebagai sebuah malapetaka yang datang seakan-akan Allah benci sama dia, ya. Hal ini bisa menjadi nyata kalau mereka terus mendustakan perkara itu. Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadisnya secara rinci, diriwayatkan oleh Tirmidzi, Rasulullah mengatakan, apa penyebabnya kalau orang jujur mereka menikmati musibahnya? Rasulullah mengatakan, inna idhamil jaza
ma'idhamil bala. Perhatikan ini. Sesungguhnya besarnya pahala, pertolongan Allah, balasan tergantung besarnya cobaan. Maka beruntung orang-orang yang diuji dengan ujian yang berat karena Allah percaya mereka mampu dan mereka Allah cinta sama mereka. Maka Allah buktikan dengan tanda sayangnya ujiannya. Maka kemudian Rasulullah mempertegas lagi, wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Tapi kemudian kalau Allah sudah cinta sama suatu kaum, sebuah penduduk negeri Allah sudah cinta, Allah akan menguji mereka, kasih cobaan. Cobaan belum tentu selalu sesuatu yang membuat kita pedih, tidak. Allah membuktikan cobaan ada dua jenis. Allah mengatakan di dalam surat Al-Fajr, fa'ammal insan idza mabtalahu rabbahu fa'akramahu wa na'amah fayaqulu rabbi akraman. Manusia ketika Allah uji mereka, Allah muliakan mereka, Allah berikan nikmat terus, Allah muliakan mereka, kata Allah, maka mereka mengatakan Tuhanku memuliakanku. Ada orang yang mempercayai Allah dalam satu sisi, tidak dengan sisi yang lain. Tapi wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Allah mengatakan ketika Allah menguji dia dengan yang enggak enak, Allah menakar rizkinya, batasin. Allah enggak mengatakan memiskinkan dia, tidak. Menguji, dibatasin rizkinya. Di tengah musibah dia diuji dengan rizkinya ditakar. Dia masih bisa makan, masih bisa hidup, tapi dia mengatakan Tuhanku menghinakanku. Sama Rasulullah juga mengatakan ketika seseorang mensikapi ujiannya dengan ridho sama Allah, kata Rasulullah, fa in radiya falahur ridha. Kalau dia ridho sama ujian yang Allah berikan, Allah juga ridho sama dia. Berarti apa? Di balik ujiannya, ketika respeknya, kejujuran dengan keimanannya, maka Allah akan memberikan dia nikmat dalam setiap ujiannya. Mereka semakin dekat, bukan lari menjauh. Mereka mengatakan, saya ini lemah, saya butuh Allah. Berapa banyak orang-orang yang sakit kemudian mereka mulai muhasabah dengan mengatakan, ya Allah, hanya Engkau yang bisa menolongku. Dia tidak peduli dengan dokter yang datang, dia tidak peduli dengan pertolongan orang yang mensupport mereka dengan mengatakan kamu bakal sembuh. Dia tidak memikirkan perkataan manusia, dia hanya mengatakan Allah yang dapat menolong diriku. Ini respect orang yang ridho dan jujur sama keimanannya. Tapi sebaliknya, orang yang hanya mengatakan Tuhanku baik pas dikasih yang enak, ketika dikasih tidak enak mereka mengatakan Tuhanku menghinakanku. Ini respeknya. Kata Rasulullah, wa in sakhita falahu suhat. Di saat mereka mengingkari cobaan Allah dengan mengatakan kenapa hidup saya seperti ini, kenapa hidup saya susah padahal saya sudah taat, maka Allah akan semakin murka dengan dirinya. Kenapa? Karena keimanannya bohong, dusta. Mereka cuman ngomong di lidah, tidak sampai di hati dan prakteknya. Maka hidupnya akan semakin terjerat dengan kesusahan, dengan apa yang mereka ingkari dan dustakan. Lalu bagaimana dengan sholatnya? Bagaimana dengan puasa dan yang lainnya? Hanya sebagai pencari popularitas belaka. Yang penting orang lihat saya baik, selesai. Apa efeknya? Ini yang insya Allah salah satunya kita akan bahas sekarang. Ancaman bagi para pembohong dan para pendusta, yang mereka banyak berdusta, bukan sekedar lisannya tapi juga prakteknya. Ini yang akan kita akan bahas, dan efek dalam kehidupan mereka. Allah buat mereka hancur perlahan-perlahan.
tanpa terasa. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita akan memulai di bab ini. Al-Imam Adz-Dzahabi menyebutkan di bab dosa yang ke-14, al-kadzdzab fi ghalib aqwali, para pendusta dalam kebanyakan bicaranya. Orang kalau sudah bicara dusta, otomatis perilakunya juga sama, nggak jauh. Ya, jangan salah, dusta itu bukan cuma di omongan. Nanti kita akan lihat bagaimana dusta itu bisa terjadi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dinukil dari surat Ghafir ayat 28, Allah berfirman, innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Allah tidak akan pernah memberikan hidayah kepada orang-orang yang melampaui batas dan pendusta. Orang kalau sudah keluar jalur, mereka akan cari pembenaran untuk terlihat jadi baik, dan dengan cara apa? Berbohong, yang paling gampang. Karena orang-orang yang jujur adalah orang-orang yang mereka jujur juga dengan keimanannya. Mereka percaya Allah mengawasi diri mereka, mereka percaya dan yakin mereka bakal dihisab. Itu orang-orang yang jujur. Maka mereka membuktikan, karena nggak ada orang yang percaya dengan adab, dengan keyakinan yang kuat, kemudian mereka ingin diadab. Tidak ada. Tidak ada orang yang mau hidup sengsara, tidak ada. Maka bentuk penyelamatan diri, mereka berusaha minta kepada Allah untuk diselamatkan, bahkan dari dirinya sendiri. Doa Rasulullah SAW mengatakan salah satunya, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan engkau biarkan diriku bergantung sama diriku sendiri sekejap mata. Berarti apa? Orang yang bergantung sama dirinya akan binasa. Artinya apa? Tolong aku dalam setiap saat. Jangan biarkan diriku menggantung sama diri sendiri tanpa pertolongan darimu. Karena berapa banyak orang-orang yang kemudian putus asa karena mereka bergantung sama dirinya, ujung-ujungnya putus asa. Karena mereka menemui kelemahan di balik kelemahan, tidak ada solusi hidupnya, terus sengsara. Maka kemudian Allah mengatakan apa? Allah tidak akan pernah memberikan petunjuk bagi orang-orang yang melampaui batas dan pendusta, pembohong. Tak akan ada hidayah dari mereka. Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad mengatakan, bohong itu kebanyakan adalah penghancur. Tapi sedikit bohong yang diperbolehkan, sedikit, kecil. Bohong yang kayak gimana? Ya, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, lam asma yurkhasu fi syai'in mimma yaqulun nas illa fi thalath. Saya nggak pernah mendengar perkataan bohong yang diberikan keringanan untuk diucapkan manusia kecuali dalam 3 perkara. Apa? Yang pertama, al-harb, dalam strategi perang. Bohong, iya. Ini bukan kebohongan. Buat kebaikan. Semuanya ke arah kebaikan. Ya, sebagaimana kemudian dilakukan oleh Khalid bin Walid. Begitu banyak strateginya yang menipu musuhnya. Kemudian yang kedua adalah al-islah bainan nas. Berapa banyak kita kemudian bicara sama orang, kemudian orang itu tambah emosi terhadap musuhnya. Tapi kalau kemudian kita mengatakan fulan mau minta maaf sama kamu, kita ngomong sama musuhnya, fulan mau minta maaf sama kamu, akhirnya dua-duanya jadi apa? Turun emosinya, mereka kemudian saling memaafkan. Tapi kalau kita bicara jujur, nggak akan pernah selesai itu masalah. Ini yang kemudian terjadi. Makanya kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan di dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari, kata Ibnu Hajar, ittafaqu ala anna murad bil kadab, ya,
Dan bahkan dalam hadis Rasulullah SAW dari Ummu Kulthum ibn Uqbah, Rasulullah SAW mengatakan, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, laisal kadzab alladhi yuslih bainan nas fayanma khairan aw yaqul khairan. Bukan sebuah kebohongan, kata Rasulullah, orang yang mendamaikan di antara orang yang berselisih sehingga menumbuhkan sebuah kebaikan atau sehingga memunculkan perkataan yang baik, bukan sebuah kebohongan. Karena terkadang kita untuk menasihati orang, kita perlu untuk membangkitkan hatinya, menggugah hatinya tentang butuhnya kita untuk saling memahami antar sesama manusia, memaafkan, karena Allah juga pemaaf bagi kita. Jelas. Tapi kalau kemudian kita bicara jujur, oh fulan tambah kurang ajar, namanya ngomporin. Ya, ini namanya apa? An-namimah. Ya, tukang apa? Tukang kompor. Tambah dosa kita. Jujur perkataan kita, tapi efeknya jadi buruk. Ini bukan sebuah kejujuran, tapi permasalahan yang memunculkan kemaksiatan yang lainnya. Ya. Kemudian perkara yang ketiga yang diperbolehkan berbohong adalah wahadithur rajul imra'atah wahadith imra'at zawjaha. Seseorang laki-laki ngomong sama istrinya tentang masalah apa? Muji. Istri ngomong sama suaminya, muji juga, untuk menumbuhkan apa? Romantis. Kita nggak akan pernah kemudian mengatakan, orang yang mengatakan jujur nggak akan pernah mengatakan wajahmu seperti rembulan. Bohong. Rembulan gimana, wajah bagaimana. Tapi lihat, seorang wanita fitrahnya, mereka senang dipuji, menumbuhkan rasa cinta, walaupun mereka mengatakan gombal dan lain sebagainya, tapi hatinya tidak akan pernah bisa mengingkari hal itu. Fitrahnya tetap berjalan, diperbolehkan dalam Islam. Bahkan Ibnu Hajar mengatakan, wattafaqu ala anna al-murad bil kadhib fil haqqi mar'ah wa rajul innama huwa fi ma la yusqit haqqa alaih. Perhatikan ini, jangan sampai dicampur adukkan. Mentang-mentang boleh kemudian kita memuji dengan pujian yang bukan sebenarnya, tapi tidak dalam berbagai perkara. Buat lari dari istri, saya harus bohong lah. Buat lari dari haknya, saya harus bohong lah. Karena Ibnu Hajar mengatakan, ulama sepakat bahwa sesungguhnya sesuatu kedustaan, kebohongan dalam perkara laki-laki dan perempuan yang tidak menjatuhkan haknya, maka itu bukan disebut kebohongan. Tidak menjatuhkan haknya atau mengambil yang seharusnya jadi miliknya dan tidak mendolimi mereka, itu bukan kebohongan. Kedoliman dalam kacamata Islam, bukan dalam kacamata diri kita. Kita mengatakan, saya lari dari istri, kan bukan kedoliman menurut kita lah, menurut agama, aturan yang jelas. Makanya kadang-kadang seseorang dalam perkara ini ada hal yang diperbolehkan, mereka mencari pembenaran untuk diseret dalam semua hal yang diperbolehkan. Ini tidak boleh. Mencari pembenaran, akhirnya yang haram mereka sebut jadi halal. Ini efeknya kalau kemudian menurut diri kita, naudzubillah min dzalik. Nah, sekarang bagaimana efek kebohongan yang sebenarnya? Kebohongan yang Allah murkai, kebohongan yang dilarang dalam Islam. Di luar tiga perkara itu, kebohongan ini akan menutupi pelakunya dari petunjuk Allah. Lihat, kebohongan nyeret kita dalam maksiat pelan-pelan, berawal dari kedustaan, diseret kita masuk. Padahal kita mengatakan, saya bukan pelaku dosa yang begitu mudah. Tapi ketika kita mulai berbohong, kita terseret pelan-pelan tanpa terasa. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, dikatakan, hadis yang masyhur, iyyakum wal kadhib. Kata Rasulullah apa? Iyyakum wal kadhib. Hati-hati kalian tentang kedustaan, bohong.
fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Rasulullah ngomongnya pelan-pelan satu-satu. Sesungguhnya kebohongan itu akan menarik seseorang kepada kemaksiatan. Satu. Habis gitu mulai dia maksiat gak terasa. Bagi dia maksiatnya akhirnya jadi seakan-akan kecil, kan biasa bohong. Masa suatu perkara yang kecil kemudian bisa menghancurkan hidup. Orang mulai itu meremehkan dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Rasulullah mulai nyeret. Dosa yang ditumpuk dari kebohongan tadi membawa pelakunya kepada neraka. Kalau ini dosa tidak disadari, lama-lama hidupnya predikatnya berubah di mata Allah. Kata Rasulullah apa? Wa ma yazalur rajulu yakdzibu wa yataharra kadzib. Dan seseorang masih berbohong sampai dia menjadikan bohong sebagai sebuah kebiasaan. Hatta yuktaba indallahi kadzab. Sampai akhirnya Allah mengecam dia sebagai pendusta. Kalau sudah Allah ngasih predikat nempeli pendusta, selesai. Dapat hidayah? Enggak. Pendusta. Allah yang ngasih predikat, bukan manusia. Manusia mungkin ngeliat dia baik. Orang munafik, kelihatan enggak munafiknya? Berawal dari apa? Kebohongan yang mereka sembunyikan. Kalau Allah sudah ngasih predikat pendusta, selesai. Hidayah nggak turun, maka apa yang terjadi? Mereka hidup karena manusia. Bahkan hati-hati, berapa banyak perkara yang membunuh zaman sekarang gara-gara hoax. Orang hoax ya menyebar kemana-mana, akhirnya kita jadi ketakutan gara-gara para penyebar itu. Berapa banyak diri kita keluar dari rumah ketakutan gara-gara perkara yang bukan sebenarnya terkadang. Makanya kemudian Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Kafa bil mar'i kadziban ayyuhaditha bi kulli ma sami'a. Cukup seseorang dikatakan berbohong, yaitu apa? Menceritakan sesuatu yang dia dengar, semuanya diceritakan, tidak pakai difilter. Itu disebut dengan pembohong. Kenapa? Nah, Imam Nawawi menjelaskan alasannya. Alasannya karena seorang bisa dikatakan berdusta karena berita yang dia dengar bisa ditambah-tambahi, tapi dia kemudian menyampaikan begitu aja. Dia nggak apa? Nggak tabayun, langsung disampaikan begitu aja. Dapat SMS, dapat WA, disebarin, ikut nyebar. Dia ikut apa? Ikut berdusta. Loh, saya kan cuman penyebar, cuman ngeklik doang, sama. Maka kemudian berita yang menyebar semakin besar, menjadikan pelakunya semakin menuai dosa yang berlipat ganda. Bahkan sampai di kuburannya pun dia masih kena jalan. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan mereka adab khusus di kuburannya. Kira-kira ada apa? Ada bagi orang-orang yang mendustakan sampai kemudian berita itu menyebar berjalan terus menerus dan kemudian mereka tuai dan dapat adab khusus. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya dari Bukhari dan Muslim ya, dari Samurah ibn Jundub radhiyallahu an, dikatakan Rasulullah pernah bermimpi ya suatu malam, kemudian di pagi harinya bercerita. Ada 4 mimpinya. Salah satunya kita bicara karena hadis ini panjang. Salah satunya berbicara tentang adab kubur nih. Rasulullah SAW menjelaskan ketika Rasulullah didatangi oleh 2 malaikat. Innahu atani al-laila atiyan innahuma ibta'athani. Datang kepadaku 2 orang malaikat, kemudian keduanya membangunkanku. Kemudian innahuma qala li intaliq, ayo pergi. Di kejadian kedua ya,
Rasulullah SAW menjelaskan fantalaqna fa'ataina ala rajulin mustalqil qafah. Kami mendatangi seseorang yang sedang terlentang posisi tengkuknya. Terlentang pada tengkuknya, paham ya? Tengkuknya naik dia. Kemudian wa idza akhar qa'imun alaihi bikalub min hadid. Ternyata di atasnya ada seseorang yang sedang berdiri bawa pancing dari besi. Wa idza huwa ya'ti ahadun syaqi wajhihi fayunshar sidqahu ila qafah. Ternyata tiba-tiba dia mendatangi sebagian wajahnya, maka dia menyobek mulutnya sampai ke tengkuk. Kemudian apa? Wa min kharahu ila qafah. Dia nyobek juga hidungnya sampai ke tengkuk. Pakai itu, kait itu. Kemudian wa ainahu ila qafah. Dia nyobek itu matanya disobek sampai ke tengkuk. Kemudian qala thumma yatahawwal ila janibil akhar fayaf'al bihi mithla ma fa'al bi janibil awwal falam yafru min dalikal janib hatta yasih dalikal janib kama kan. Maka kemudian dia mendatangi sisi satunya lagi, digituin lagi. Dia tengah melakukan itu, sisi ini sudah utuh lagi. Kemudian Rasulullah kaget. Rasulullah mengatakan subhanallah mahadan. Subhanallah, siapa nih dua orang ini? Kata malaikat intalik. Di akhir hadis ini maka kemudian malaikat Jibril menceritakan siapa mereka dan dosanya apa. Kata malaikat Jibril, wa amma rajul alladhi ataita alaihi yusharshar sidqahu ila qafah wa min kharahu ila qafah wa ainahu ila qafah fa inna rajul yaghdu min baitihi fayaqdib al-kadhibah tablughul afaq. Dia adalah seseorang yang keluar dari rumahnya pagi-pagi nyebarin kebohongan. Kadang-kadang nyebarin kebohongan bukan pakai omongan, cuman pakai mencet HP sekarang. Dari pagi buka dapat berita disebar, selesai. Sampai tablughul afaq, kebohongan nyampe kaki langit. Kenapa? Saking banyaknya kesebar. Maka kemudian malaikat Jibril mengatakan setelah itu fayasna'u bihi ma ra'aita ila yaumil qiyamah, maka dia dibuat seperti itu sampai hari kiamat. Dari kapan? Dari dikubur. Kita bisa bayangin efek kebohongan. Allah ada pelakunya khusus dari mulai di kuburan. Ada 4 dosa khusus dengan adab khusus. Salah satunya ini. Kebayang sekarang, karena efeknya dahsyat, membuat orang kemudian ketakutan, membuat seseorang kemudian bingung dan lain sebagainya, membuat menjadi fitnah yang besar. Kebohongan terkadang bukan dari apa, dari HP kita melakukan itu, dari rumah kita bisa melakukan itu sekarang tanpa keluar. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Al-Imam Nawawi menyebutkan, menukilkan yang kedua, surat Ad-Dariyat ayat 10. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qutilal kharrasun. Allah mengutuk para pendusta, orang yang banyak berbohong. Al-kharrasun di sini disebutkan di dalam Ibnu Katsir, Imam Qatadah mengatakan kharrasun artinya orang yang lalai dan banyak berprasangka buruk. Ya, berprasangka buruk sama apa? Sama Allah, sama sekitarnya. Mereka adalah orang-orang yang berprasangka buruk. Orang yang berprasangka buruk gak akan pernah mereka menjadi orang yang beriman. Kenapa? Allah mengatakan setelahnya alladzina hum fi ghamratin sahun.
Mereka orang-orang yang terbenam, tenggelam dalam kebodohan dan kelalaian. Semakin gak percaya sama Allah, semakin menjauh terus. Kenapa? Karena mereka selalu buruk sangka, suudzon terus istrinya. Ya. Nah, efek dari perkara ini, orang-orang yang seperti ini, karena apa? Berprasangka merupakan salah satu sumber kebohongan. Prasangka salah satu sumber kebohongan. Allah mengatakan dalam surat Al-Hujurat ayat 12, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Allah mengatakan secara jelas, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kalian kebanyakan berprasangka. Prasangka di sini yang buruk, jelas. Kenapa? Karena sesungguhnya sebagian prasangka itu merupakan dosa, karena kita suka prasangka buruk. Bahkan Rasulullah mengatakan, iyyakum wadzan, hati-hati kalian terhadap prasangka buruk. Hati-hati, kata Rasulullah. Kenapa? Fa inna dzan akdabul hadits, karena sesungguhnya prasangka buruk merupakan sebohong-bohongnya perkataan. Berapa banyak kita mengatakan, ya, memakai dalil kita kan harus berhati-hati, berpikir yang terburuk supaya nggak nyesal. Kita kalau mengatakan berpikir yang terburuk, kita banyak prasangka buruknya masalahnya. Mengatakan dengan dalil itu, orang akhirnya jangan-jangan nanti gini, jangan-jangan gini, mempersiapkan diri yang terburuk, tapi mereka nggak berpikir tentang prasangka baik. Semua yang dipikir buruk semua akhirnya. Jangan-jangan nanti saya habis kena musibah ini kalau meninggal gimana? Kemudian saya dijauhin, saya diginiin terus itu. Hidupnya semakin terpuruk gara-gara prasangkanya. Begitu kenyataan yang terjadi, oh ternyata nggak terjadi apa-apa, tapi hatinya udah runyam dulu. Dosa yang dibuat udah banyak dari prasangkanya. Bahagia dia? Tidak. Ini yang terjadi. Maka Rasulullah mengatakan setelah itu, wala tahasadu. Sumbernya nih, jangan cari hasad, kesalahan orang. Itu sumber prasangka. Kemudian wala tajassasu, kemudian jangan mata-matain orang. Karena orang yang mata-matain orang, dia berpikirnya berpikir buruk. Jangan-jangan kalau gini gimana, kalau gini gimana, terus. Yang ketiga, wala tahasadu, ya, tahassasu. Tahassasu di sini adalah orang yang mencari keburukan, ya. Kemudian yang kedua tadi memata-matai, dan kemudian orang yang saling dengki, orang yang hasud. Orang yang hasad sama orang gak akan pernah melihat yang dihasad tadi kebaikan sama sekali. Dia selalu berharap keburukan dari orang tadi. Begitu dapat keburukan, dia senang. Oh bagus, sudah, ahsan sudah. Dia kadang-kadang pakai kata-kata itu. Kemudian yang keempat, wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Orang yang membelakangi, mereka melihat saudaranya selalu buruk karena mereka benci, ya. Kemudian yang terakhir, wala tabaghadu, janganlah kalian saling membenci. Kita benci karena nggak suka berawal dari prasangka. Contoh nih, ada orang yang pernah mengkhianati kita sekali, padahal baiknya 20 tahun, contoh hianatnya sekali, kita benci sama dia. Suatu saat dia datang, tujuannya buat minta maaf, tapi kita pikirannya apa? Jangan-jangan nih orang mau mengkhianatin saya 2 kali. Terjadi nggak? Terjadi. Ternyata dia datang untuk minta maaf, tapi kita sudah pasang pikiran buruk. Artinya kebohongan yang kita pikirkan membuat diri kita terancam dalam kesusahan. Siapa yang buat? Diri kita sendiri. Makanya kemudian perhatikan Syekh Bakar Ibn Abdullah Al-Muzani, dia mengatakan hati-hati kalian terhadap perkataan yang sekalipun benar kalian tidak diberikan pahala. Hati-hati kalian terhadap perkataan yang sekalipun benar kalian nggak dikasih pahala. Tapi apabila kalian salah, kalian berdosa. Apa itu? Berprasangka buruk sama saudara kalian.
Kita kalau benar nih pikiran kita, tidak dapat apa-apa, pahala enggak. Begitu salah, dosa. Bayang, padahal kalau kita tarik nih, ya, sebenarnya siapa yang berkehendak si fulan, saudara kita, pegawai atau siapapun sebagai cobaan kita, siapa yang berkehendak? Allah. Kira-kira kalau kemudian Allah tidak berkehendak, orang yang terdekat kita untuk jadi cobaan, bisa jadi cobaan enggak? Jawabannya enggak. Berarti kalau kita berpikir kalau Allah berkehendak sekitar kita jadi cobaan buat kita, maka kita berharap sama Allah untuk kembali lagi. Siapapun yang jadi cobaannya, siapapun, semua kehendak Allah, karena Allah menginginkan kita kebaikan. Berapa banyak orang sadar dan dapat hidayah ketika mereka lemah. Ketika kita mulai lemah, gak bisa apa-apa, kita baru sadar kita punya Allah. Namun ketika kita dalam posisi kelapangan, berapa banyak orang-orang yang kemudian sadar mereka butuh Allah. Ketika dalam kelapangan, jarang. Faham di sini? Ini kondisi, tapi kita enggak. Tapi kita ngelihat orang yang jadi cobaannya, enggak ngelihat ke Allah. Ini yang terjadi akhirnya. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Dalil yang ketiga, ya, dikatakan di dalam surat Al-Imran ayat 61. Allah berfirman, "Tsumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin." Allah berfirman tentang perkara mubahalah. Nad'u abna'ana wa abna'akum. Ayo kita panggil anak kami dan anak kalian. Wa nisa'ana wa nisa'akum, istri kami dan istri kalian. Wa anfusana wa anfusakum, diri kami dan diri kalian. Dikumpulin semua, kemudian sumpah mubahalah. Ini perkara yang besar. Ujung-ujungnya fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Kita jadikan laknat Allah bagi para orang-orang yang berbohong. Di antara kedua orang yang berselisih, ada yang bohong, ada yang jujur. Nah, yang jadi perkara besar di sini, kenapa Allah sampai mengatakan fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin? Yang pertama, orang yang di sisi yang berbohong, dia sadar dia berbohong. Dia tahu dia salah, tapi dia menyangkal kebohongannya. Bahkan rela untuk menutupi harga dirinya, ikut sumpah. Ini ya, orang yang kemudian seperti orang yang berdosa tapi nggak mau ngakuin dosanya, bahkan mengatakan saya orang baik di depan manusia, padahal Allah tahu dia pendosa, padahal Allah tahu dia salah. Ini dusta yang mengerikan luar biasa. Makanya kemudian Abu Bakar radhiyallahu an, ya, dia mengatakan tentang laknat ini, kenapa sampai dilaknat sama Allah. Abu Bakar mengatakan tentang masalah kebohongan. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, yang dinukilkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, al-kadhibu yujanibul iman. Ini penyebabnya. Salah satunya adalah kenapa orang nggak takut ketika sampai dia ikut bersumpah, kok tidak takut dilaknat? Karena kata Abu Bakar, orang yang berbohong itu menjauhkan dirinya dari keimanan. Kalau sudah dia menjauhkan dirinya dari keimanan, kira-kira takut laknat dari Allah enggak? Enggak, karena enggak percaya. Sudah, yang penting harga diri saya aman. Itu efeknya, satu. Kedua, ya, seseorang yang kemudian mereka berdusta, mereka bahkan rela untuk kemudian kata-katanya yang dia minta ampun sama Allah cuman sebagai pemanis bibir. Dalam perkataan Hudzaifah ibn Yaman, dia mengatakan kafa bil mar'i kadiban ayyaqulu astaghfirullah tsumma ya'ud. Kata Hudzaifah, cukup seseorang dikatakan berbohong, dia ngomong astaghfirullah, kemudian ancang-ancang langsung balik ke maksiatnya lagi. Jadi istighfarnya cuma apa? Kelihatan orang, selesai. Ada rasa takut, sampai istighfarnya dimainin sama dia. Dia ngomong, ya Allah, seakan-akan seperti mereka ya menghina Allah secara terang-terangan. Saya minta ampun, habis ini saya bakal ngelakuin lagi. Kita kalau di hadapan manusia melakukan itu kira-kira gimana?
di depan orang tua kita, kemudian melakukan itu, ada nggak satu orang tua yang ridho sama anaknya yang kayak gitu? Ngomong, enggak, saya nggak melakukan, saya tobat, saya bakal berhenti, tapi habis itu saya habis ini mau ngelakuin lagi, saya ulangi lagi. Ada orang tua yang rela anaknya seperti itu? Ini yang nyiptain, ditipu seperti itu. Makanya kemudian jangan heran, kenapa? Karena imannya kemudian mulai terkikis dari dirinya, takutnya tidak ada. Jelas? Makanya kemudian berujung pada laknat. Ya. Yang berikutnya, masih ada waktu berapa lama? Hah? Sudah habis? 4 menit. Oke. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharral kadhib hatta yuktaba indallahi kadzdzab. Ini tadi sudah kita bahas ya. Dari sini kita mengambil pelajaran, kenapa orang kok kemudian menjadi pembohong tapi nggak takut? Karena mereka meremehkan perkara kesalahan yang kecil. Ingat, orang ketika sudah meremehkan dosanya, maka dosa besar tidak dianggap besar sama dia. Berawal dari dosa kecil yang dianggap biasa. Judul kabair ini, ya, ada yang mengartikan apa? Dosa-dosa besar yang dianggap biasa. Dosa besar yang dianggap biasa. Dosa kecil diremehin, apalagi dosa besar. Makanya subhanallah, Rasulullah mengatakan, menasihati Aisyah dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Imam Ahmad, Darimi dan Ibnu Hibban. Dikatakan, ya Aisyah, iyakum wa muhaqaratil a'mal. Wahai Aisyah, hati-hati sama amalan-amalan yang remeh, yang dianggap sepele, dosa yang dianggap sepele, hati-hati. Kenapa? Fa inna laha minallahi taliban. Karena Allah bakal minta balasannya. Allah bakal balas sekecil apapun. Jelas kita percaya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kita bolak-balik apal tuh ayat, tapi tetap kan sepele, Allah bakal ngampuni gampang. Dari sini pelaku dosa besar nggak merasa mereka melakukan dosa besar dari perkara ini. Makanya kemudian Abdullah ibn Mas'ud mengatakan, orang mukmin yang jujur sama dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dikatakan innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu qa'idan tahta jabal ya khafu ayyaqa alaih. Orang mukmin itu ngelihat dosanya kayak dia duduk di bawah gunung yang takut longsor tuh gunung. Itu orang mukmin ngelihat dosa apapun dosanya. Kenapa? Nanti bakal dibales. Balasan Allah lebih mengerikan dari yang kita bayangkan. Tapi wa innal fajir, para pelaku dosa, yara dhunubahu kadubabin marra ala anfih. Para pelaku dosa ngelihat dosanya kayak lalat yang nempel di hidungnya, kemudian digibas hilang gitu aja. Gampang. Maka nggak akan pernah sadar mereka tentang kesalahannya. Kalau ditanya kenapa melakukan ini, jangan serius-serius. Allah kan Maha Pengampun. Makanya ente yang nilai. Orang akan mengatakan itu. Bukannya antum yang menilai kesalahan atau kebaikan. Ketika dinasihati kadang-kadang orang rela mengatakan itu. Kenapa? Karena ngelihat dosanya cuma lalat doang yang lewat, yang kemudian dilibas begitu aja pergi, hilang, nggak ngefek. Ini yang terjadi. Dan yang terakhir, saya ingin membawakan hadis Rasulullah SAW. Ma'asyiral mu'min rahimakumullah, perhatikan baik-baik. Tahu nggak siapa yang nanti bakal dihisab pertama kali? Ada yang tahu? Orang kafir? Orang munafik? Tidak. Orang yang mengaku dirinya beriman, itu yang kena hisab pertama.
yang bakal dihisap, dilemparkan neraka pertama kali. Abu Hurairah radhiyallahu an menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Imam Nasai, disebutkan inna awwalan nas yuqdha yaumal qiyamah, sesungguhnya orang yang pertama kali bakal dihakimi di hari kiamat pertama kali adalah rajulun ustushhida fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amah fa'arafaha. Yang pertama adalah orang yang mati syahid, gak tanggung-tanggung, mati syahid di mata manusia. Kenapa? Matinya perang di mata manusia. Kemudian Allah bangkitkan mereka, kemudian Allah tunjukkan kenikmatannya yang dikasih sama Allah selama di dunia, dan dia tahu tuh nikmat, dan dia sadar, oh saya mati syahid tuh, dia ngerasanya. Kemudian Allah bertanya, fama amilta fiha, apa yang kau sudah lakukan? Kemudian dia mengatakan, qadaltu fika, aku meninggal berjuang di jalanmu, hatta ustushhidtu, sampai aku mati syahid. Kata Allah, kadzabta, dusta kamu, bohong. Allah mengatakan, walakinnaka qatalta li ayyuqalu jari, engkau mati untuk dikatakan sebagai seorang pemberani, bukan mati syahid. Cuma niatnya aja yang belok, niatnya bohong. Maka kemudian faqad qil, telah dikatakan, thumma umira bihi, diperintahkan malaikat untuk apa? Fasuhiba wajhihi thumma ulqiya finnar, diseret di wajahnya, pas di wajahnya, digerus tuh wajahnya, dilemparkan neraka. Itu yang pertama kali masuk, pertama kali mati syahid. Ketika orang mengatakan, sekitarnya mengatakan subhanallah, enak orang itu, tapi tidak dengan kenyataannya, karena dia bohong sama keyakinannya. Cuman yang penting manusia ngelihat dia baik. Yang kedua, Allah juga mengatakan lagi, kata Allah, wa rajulun ta'allamal ilm wa 'alimah, orang yang belajar ilmu agama kemudian ngajarin juga, kemudian wa qara al-Quran, baca Quran, faham, ahli, bacaannya bagus, fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amah fa'arafaha, Allah datangkan nikmatnya ketika di dunia, tahu dia tuh siapa, tahu apa dia. Kemudian ditanya, fama amilta fiha, kamu apa yang telah kamu lakukan? Dia ngomong, ta'allamtu ilm wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Quran, aku belajar ilmu dan aku ajarkan karenamu, aku baca Quran karenamu. Allah mengatakan, bohong kamu. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kadzab walakin ta'allamtal ilm liyuqal alim wa qara'tal Quran liyuqal qari. Engkau belajar ilmu untuk dikatakan engkau ulama, ahli, dan engkau belajar Al-Quran untuk dikatakan pembaca yang indah, yang bagus. Kemudian kata Allah apa? Fasuhiba ala wajhi thumma urqiya finnar, diseret wajahnya, ditarik, dilempar, dimasukkan ke neraka. Mereka orang yang terlihat taat di depan Allah. Terkadang niat kita berubah tapi kita nggak sadar dan kita nggak bingung. Padahal ini yang menjadi malapetaka. Bahkan Allah menjadikan kita orang yang pertama masuk ke dalamnya, di saat yang lainnya belum masuk. Kita yang pertama ngincipin ke dalamnya, gara-gara kebohongan dari mulai niat. Dan orang nggak tahu kalau kita bohong, tapi Allah Maha tahu.
Allah menghinakan kita dari situ. Kemudian, dan bahkan berapa banyak orang-orang yang kemudian belajar pertama kali, ketika ditanya dan dia nggak tahu, dia berusaha untuk mencari-cari jawabannya supaya tidak dikatakan orang yang nggak paham. Rela kita mengatakan itu, tapi kemudian efeknya Allah menjadikan kita yang dilempar pertama ke neraka. Apakah kita ridho sama yang kita lakukan di saat manusia tidak bisa menolong yang kita harapkan penilaian mereka? Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kita jadi orang yang kemudian pertama masuk dan dihinakan. Maka setelah itu kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menanyai seseorang, warajulun wasa'allahu alaihi a'tahu min asnafil mal kullih fa'utiya bihi fa'arafa ni'amahu fa'arafaha. Orang yang dikasih sama Allah bergelimang harta, hartanya disedekahkan terus, dia mengorbankan semua hartanya di jalan Allah, diberikan sampai orang melihat dia orang yang baik luar biasa. Bahkan ketika dia meninggal, orang banyak kehilangan karena kebaikannya dia. Orang banyak yang menangisinya karena sifat nolongnya dia. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Fama amilta fiha?" Apa yang kamu sudah lakukan? Dia mengatakan, "Ma taraktu min sabilin tuhibbu ayyunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka." Tidaklah aku meninggalkan sebuah jalan yang engkau sukai kecuali aku infakkan hartaku semuanya. Kata Allah, semua usahanya, kata Allah, kadzabta. Ternyata bohong. Padahal orang-orang yang mengenalnya menangis kehilangan dia. Jarang orang yang seperti ini, jarang. Tapi karena niatnya dia mengingkari Allah, maka kemudian Allah mengatakan kadzabta fa'alta liyuqalu wa jawad. Engkau melakukan ini karena supaya orang ngomong dermawan. Maka kemudian thumma umira bihi fasuhiba ala wajhi thumma ulqiya finnar. Kemudian diperintahin malaikat buat nyeret wajahnya, diperintahin di saat orang lain mengatakan orang baik. Berapa banyak orang-orang yang kemudian meninggal, orang bersaksi, saya bersaksi dia orang baik, tapi ternyata kesaksian itu berubah jadi adab karena kita ingkar sama Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sekarang, manusia yang kita harapkan perkataannya jangan pernah kita berpikir apa-apa, karena mereka tidak bisa apa-apa. Tapi ingat, ketika kita dustakan Allah, efeknya besar, bahkan hidup kita akan hancur selamanya. Mulai sekarang perbaiki niat kita, jangan pernah dustakan Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki niat kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadikan kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba Allah yang semakin mendekatkan diri kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqamah dalam menjalankan agama ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah serta menutup hidup kita dengan husnul khatimah. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.